Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusron Alkais dari kelompok 6. Nama saya Abdul Rashid. Nama saya Arifdan Hidayat. Saya Hadiza Dewi Yazireni. Di sini kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan mengenai hukum filsafat. Oke teman-teman, sebelumnya sudah tahukah kalian apa itu hukum filsafat? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hukum filsafat. Hukum filsafat adalah persamaan yang memberikan medan magnet yang dihasilkan akibat segmen yang membawa arus. Segmen ini diambil sebagai besaran vektor yang dikenal sebagai elemen arus. Hukum filsafat dinyatakan oleh Jean-Baptiste Biot dan Felix Savart sesaat setelah Ørsted menemukan fenomena arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Yang berikutnya ada hukum filsafat yang berbunyi jika suatu kawat penghantar dialiri arus listrik, maka di sekitar kawat penghantar berarus tersebut akan timbul medan magnet, di mana medan magnet pada suatu titik bergantung pada beberapa jauh titik tersebut dari elemen arus. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan hukum filsafat. Hukum filsafat, kita dapat menggunakan hukum tersebut untuk menghitung respon magnetik bahkan pada tingkat atom atau molekul. Ini juga digunakan dalam teori aerodinamis untuk menghitung kecepatan yang disebabkan oleh garis pusaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam hukum filsafat. Filsafat dalam eksperimennya menyatakan bahwa besar kuat medan magnet di suatu titik yang dipengaruhi oleh kawat penghantar dari titik arus listrik adalah antara lain berbanding lurus dengan kuat arus listrik, berbanding lurus dengan panjang kawat, berbanding lurus dengan kuadrat jarak antara titik ke kawat penghantar, berbanding lurus dengan sinus sudut apit antara arah arus dan garis hubung antara titik ke kawat penghantar. Baik, selanjutnya adalah pentingnya hukum filsafat. Hukum filsafat mirip dengan hukum Coulomb dalam elektrostatika. Hukum ini juga berlaku untuk konduktor yang sangat kecil yang membawa arus. Hukum ini berlaku untuk distribusi arus simetris. Hukum ini sangat penting ketika kita ingin membuat sebuah motor listrik karena hukum filsafat memungkinkan untuk menghitung sebuah medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik yang mengalir pada setiap kumparan. Selanjutnya adalah persamaan hukum filsafat dan hukum Coulomb. Dalam kedua hukum tersebut, medan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber yang menghasilkan medan ke titik uji tempat pengukuran medan. Kedua hukum tersebut mematuhi prinsip superposisi, dan selanjutnya adalah dalam hukum filsafat, medan magnet berubah secara langsung dengan sumbernya, yaitu unsur arus, dan dalam hukum Coulomb, medan listrik berubah lurus dengan sumbernya, yaitu muatan listrik. Kemudian adalah perbedaan hukum filsafat dengan hukum Coulomb. Hukum filsafat. Yang pertama, medan magnet dihasilkan oleh sumber vektor, yaitu elemen arus. Dan yang kedua, arah medan magnet tegak lurus terhadap bidang yang dikelilinginya. Yang ketiga, medan magnet yang dihasilkan oleh elemen arus bergantung pada sudut. 4. Medan magnet bergantung pada arus yang mengalir dan juga bergantung pada besaran dan kecepatan muatan. Pada hukum Coulomb, yang pertama, sumber skalar menghasilkan medan listrik, yaitu muatan listrik. Dan yang kedua, arah medan listrik sepanjang garis yang menghubungkan sumber dan titik uji. Dan yang ketiga, medan listrik yang dihasilkan oleh muatan listrik tidak bergantung pada sudut. Dan yang keempat, hukum Coulomb hanya bergantung pada besar muatan dan mempertimbangkan muatan statis daripada arus yang bergerak. Baik, selanjutnya ada kaidah tangan kanan seperti ini, yaitu ibu jari menunjukkan arus dan 4 jari yang lainnya menunjukkan medan magnet. Baik, selanjutnya rumus hukum filsafat. Untuk menghitung medan magnet B di sekitar suatu kawat listrik lurus adalah B mu0 per 4pi kali I kali dl kali R per R kuadrat. dl adalah elemen medan magnet, mu0 adalah permeabilitas vakum, I adalah arus listrik dalam kawat, dl adalah elemen panjang kawat, dan R adalah vektor yang menghubungkan elemen panjang kawat ke titik pengamatan. R kuadrat adalah jarak antara elemen panjang kawat dan titik pengamatan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.